Hai guys, balik lagi bersama saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Khususnya kalian yang saat ini sedang menonton video ini, yaitu kalian yang ingin mengetahui kabar seseorang yang telah menyakiti kalian ya. Mungkin seseorang itu meninggalkan kalian, menyakiti kalian ya, mengecewakan kalian, bahkan mungkin berkata-kata kasar terhadap kalian ya. Seseorang itu karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menyakiti kalian ya. Kita akan mencari tahu melalui kartu tarot ini. Namun perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif dan yang pastinya tidak akan resonate untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi setiap readingan kartu tarot. Alright, ini energinya kolektif ya sayang, jadi bisa maju mundur, bisa lambat dan cepat, bisa vice versa ya. Jadi ini aku menarik energi kalian yang menonton video ini ya, jadi energi general ya, jadi tidak untuk 1 atau 2 orang atau 10 orang ya, jadi untuk semua yang menonton video ini. Oke, alright, kita akan mulai men-shuffle kartu tarotnya ya. Fokuskan pikiran dan perasaan kalian pada seseorang yang telah menyakiti kalian ya. Jadi agar saya bisa menarik energi seseorang tersebut untuk ke dalam readingan ini. Jadi kalian bisa merasakan ya. Jadi ini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan saat ini ya, yang telah menyakiti kalian. Alright, kita akan men-shuffle kartu tarotnya. Oke. Karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menyakiti kalian? Buat kalian yang bertanya untuk personal reading, kakak ini masih belum bisa ya sayang. Nanti kakak akan umumkan melalui satu video untuk supaya kalian tahu kalau kakak sudah membuka personal reading ya. Kali ini kakak belum bisa ya. Kalian tonton aja video-video kakak udah sama seperti personal reading. Asal jangan lupa gunakan intuisi kalian ya, agar energi kalian ketarik ya. Dan usahakan ketika kakak men-shuffle kartu tarot, kalian tunggu sebentar ya. Jadi kakak itu menarik energi kalian ketika kakak men-shuffle kartu tarot di depan kamera. Makanya kakak kenapa selalu men-shuffle kartu tarotnya di depan kamera, karena kakak ingin merasakan kehadiran kalian. Dan biar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak ke dalam readingan yang kalian butuhkan ya, untuk mencari pencerahan. Oke. Karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menyakiti kalian ya? Mungkin kalian ditinggal tiba-tiba tanpa alasan. Alasannya dia mungkin ada pilihannya lebih baik, atau mungkin alasannya karena dijodohkan, atau mungkin alasannya karena mungkin urusan kerjaan jauh, dia harus pergi jauh, lebih baik putus. Alasannya macam-macam ya, tapi yang jelas ini menyakiti kalian. Jadi kalian itu terpuruk karena ulah si dia ya. Si dia ini bisa mantan, bisa suami, bisa istri ya, bisa pacar, bisa siapa saja yang menyakiti kalian ya. Di sini sudah terlihat sekali ya, orang tersebut sedang menerima karmanya ya. Jadi orang tersebut yang menyakiti kalian sedang tidak bahagia, walaupun dia saat ini banyak teman ya, banyak orang di sekelilingnya, banyak sahabat-sahabat yang mungkin yang membuat dia nyaman, yang tadinya membuat dia bisa senyum, membuat dia bisa happy. Tapi saat ini dia tidak merasakan itu ya. Jadi dia benar-benar yang terpuruk, benar-benar yang dalam keadaan dia tidak berdaya.
Dan pada akhirnya dia pun memandangi kalian ya, dia memikirkan kalian kembali karena waktu itu dia pernah menjanjikan kalian untuk kepernikahan, mungkin ketunangan ya, tapi janjinya itu hanya janji gombal ya, hanya janji untuk supaya kamu masih bersama dia di kala itu ya. Nah, saat ini dia hanya bisa merenungi kesalahan-kesalahan terhadap kalian, mungkin dia menyesal, mungkin dia saat ini dia sedang kondisi tidak aman-aman ya. Nah, di Ramadan ini dia tuh kondisi yang benar-benar terpuruk ya, mungkin keuangannya tidak stabil, mungkin dia yang tadinya mungkin dia ngerasa bahagia dengan yang lain, dia pun dikhianati ya, dia ngerasa dikhianati. Mungkin yang lainnya juga sama seperti dia, meninggalkan dia saat ini ya. Dan dia merasa bahwa dengan kamu itu kebahagiaannya itu hanya dengan kamu ya. Jadi dia merasa bahwa selama sama kalian itu saat ini dia sedang mengingat kebahagiaan yang pernah dijalani dengan kalian ya, kalian yang menonton video ini ya. Jadi si dia ini kondisinya sedang tidak aman-aman saja, jadi kestabilan ekonominya pun tidak stabil. Mungkin kondisi fisiknya pun saat ini mungkin bisa sakit, atau mungkin dalam kondisi yang memang saat ini tuh tidak stabil, segalanya tidak stabil. Walaupun dia itu mendapatkan keuangan cukup ya, dalam segi ekonominya mungkin ada sebagian pasangan kalian yang meninggalkan kalian, mungkin ekonominya bagus ya, ketika meninggalkan kalian tuh mungkin ekonominya biasa-biasa saja, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi dia tidak menikmati ya, jadi dia itu karena kemarin-kemarin dia sudah menjanjikan kalian untuk bermimpi hidup bersama ya. Jadi kemarin ini para kalian yang menonton ini sepertinya pernah diajak bicara untuk ke jenjang lebih berkomitmen, yaitu mungkin ke ketunangan atau mungkin ke pernikahan ya, dalam arti ada pertemuan dari dua belah pihak, yaitu pihak kalian dan pihak keluarga dia. Dia sudah merencanakan itu waktu itu ya. Namun karena dia mungkin manipulatif ya, dia pengkhianat ya, dia meninggalkan kalian demi pasangan, demi yang lain ya. Jadi dia merasa dengan yang lain itu mungkin jauh lebih cukup, lebih mapan ya, lebih ekonominya stabil ya. Jadi dia tuh ngerasa bahwa dengan yang lain itu dia akan ngerasa aman-aman saja ya. Jadi saat ini tuh kondisinya tidak aman, makanya dia berpikir ingin datang kembali. Jadi saat ini kondisi seseorang yang menyakiti kalian ya, mungkin sebagian kalian yang menonton ini yang merasa disakitin sekali, dia tuh sedang menerima karmanya dan dia berpikir untuk meminta maaf, untuk menawarkan perasaannya kembali. Dan di sini sepertinya semesta melindungi, mengabulkan doa-doa kalian ya. Mungkin kalian yang masih berharap dia kembali, yang mungkin kalian masih ingin memaafkan. Apapun yang doa kalian panjatkan di sini sepertinya semesta dan malaikat tuh mengabulkan doa kalian ya. Mungkin ada sebagian saya merasakan di sini kalian masih berharap orang lama yang menyakiti kalian itu kembali pada kalian ya. Dan sebagian juga kalian yang mungkin sudah seperti tersakitinya, udah seperti sudah tidak mau lagi menerima orang lama ya, walaupun orang lama ini berusaha untuk mendekati kalian kembali. Dan di sini memang dia merasa bahwa kalian adalah putrinya, kalian ada prinsesnya, kalian adalah pasangan mungkin yang bisa membuat kestabilan hidupnya ya. Dan sekarang dia sedang konflik batin ya, dia mungkin sekarang sedang disadarkan oleh semesta ya. Jadi seseorang yang menyakiti kalian ini saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin ada sebagian yang sakit ya. Saya merasakan di sini sepertinya tak berdaya ya. Mungkin ya itu sakit, bisa jadi dia sakit ya. Karena memang memikirkan kalian. Jadi mungkin waktu itu ketika meninggalkan kalian, ketika menyakiti kalian, ketika berbohong dengan kalian, dia tuh nggak berpikir panjang. Kalau pada akhirnya itu karma itu akan ada dalam kehidupan ini ya. Jadi dia tuh merasa bahwa dia tuh meninggalkan kalian itu nggak masalah, masih ada yang lebih baik dan nantinya akan membuat hidupnya tuh lebih nyaman, lebih makmur, lebih berkualitas. Nah mungkin dia ngerasa bahwa selama sama kalian itu membosankan, mungkin tidak ada perkembangan. Padahal dia nggak sadar kestabilan hidupnya itu hanya dengan kalian ya.
begini nih guys, kalau orang sudah lupa daratan ya. Jadi ketika kita sudah tulus, sudah mencintai dengan tulus, mendukung karirnya, kita mengerti situasi, kondisi dan keadaannya, menerima apa adanya, tapi bertingkah. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu akan menerima karmanya. Nah, saat ini dia sedang menerima karmanya. Jadi dia tuh teringat kalian, terus dia tuh waktu masih bahagia-bahagianya kalian ya, bahagia-bahagia bersama kalian maksud saya, dia tuh bermimpi kamu adalah calon ibu dari anak-anaknya mereka ya, calon istrinya, calon bapaknya dari mereka, tapi dia itu bertingkah karena demi wanita lain. Di sini saya merasakan energinya demi wanita lain ya, bukan karena, tapi waktu waktu meninggalkan kalian itu alasannya dijodohkan. Nah, alasannya itu. Jadi mungkin ini sebagian ya. Jadi kalau kalian mungkin alasannya nggak gitu kok Kak, saya tahu dia selingkuh dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Berarti ini energinya bukan sebagian bukan buat kalian yang mungkin situasi dan kondisi kalian saat itu benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri ya. Namun di sini alasannya dia itu memang dijodohkan, tapi memang dia selingkuh ya. Jadi dia itu berkhianat di belakang kalian. Jadi ketika masih dengan kalian tuh dia sudah berhubungan dengan pihak ketiga ya. Jadi walaupun memang tidak dipungkiri kamu sama dia itu masih ada ikatan batin ya. Jadi kalian berdua masih ada koneksi. Jadi benang merah kalian itu sulit untuk dilepas. Jadi kalian ini sepertinya walaupun kalian ini benci, walaupun kalian ini mencoba untuk menghindar, tapi kalian ini sulit move on ya. Rata-rata yang nonton ini bila mana kalian sudah bisa move on, berarti ini bukan video untuk kalian. Tapi yang saya rasakan di sini, kalian yang menonton video ini tuh sulit move on ya. Sulit move on yang orang yang sudah menyakiti kalian. Nah, ini susahnya guys. Kalau kita mencintai orang sudah disakitin, kita mencintai orang yang gini, kita dicintai orang, tapi orang itu mengkhianati kita, menyakiti kita, bahkan hampir membunuh perasaan kita ya untuk bisa jatuh cinta lagi karena ulah dia ya. Jadi kita ada ketraumaan tersendiri ya. Nah, itu kadang-kadang kita itu mendenial perasaan kita sendiri guys. Jadi kita tuh kayak kayak kita tuh membohongi diri kita sendiri bahwa kita walaupun disakitin seperti apapun kita masih berharap. Nah, itu jeleknya kita guys ya. Terkadang kita sudah disakitin, sudah dibikin terpuruk, tapi kita masih berharap dia untuk bersama kita kembali. Nah, itu kadang-kadang menyakitkan, tapi inilah hidup ya guys ya. Kita tidak boleh munafik ya. Terkadang kita kalau ngikutin energi di diri kita ini ya, terkadang kita tuh saya udah nggak mau sama dia sudah nyakitin saya, biarkan dia dengan yang lain. Nah, itu karena emosi yang ada karena ego dan emosi kita tuh naik ya. Jadi ketika kita mengingat kejelekan yang dia perbuat terhadap kita tuh sakit. Jadi ucapan-ucapan itu rasanya tak bisa terhandle dari mulut kita ya, dari perasaan kita. Jadi kalian itu sebenarnya masih mencintai ya. Dan kalian pun ini juga masih stalking satu sama lain ya. Mungkin dia stalking media sosial kalian atau dia yang stalking media sosial kalian ya. Jadi saling mencari tahu. Karena mungkin kalian sudah blokir-blokiran, sudah tidak mau peduli satu sama lain, tapi perasaan kalian masih terikat. Ya, jadi kalian ini masih masih tidak bisa lepas dari seseorang yang menyakiti kalian, walaupun itu sangat sakit sekali. Saya merasakan di sini kepedihan yang kalian rasakan ketika dia meninggalkan kamu tuh emang luar biasa pedihnya. Tapi kalian sulit untuk move on. Kalau kalian tanya, Kak, apakah dia sudah move on saat ini? Kemarin-kemarin iya, dia mencoba untuk move on dari kalian. Nah, saat ini, di saat bulan Ramadan ini, dia mengingat mungkin ada kalian yang perkenalannya mendekati bulan suci Ramadan waktu itu, atau mungkin pas di bulan suci Ramadan kalian ketemuan pas lagi buka puasa di kafe atau mungkin di restoran ya. Jadi ini atau mungkin kalian kenal di media sosial ya. Jadi sesuaikan saja ya guys ya, tapi saya merasakan memang kamu sulit untuk lepas dari energi orang lama karena memang masih terikat dan kamu pun juga masih memandangi. Mungkin kamu ngecek sosial medianya dia atau dia udah sama siapa atau mungkin
saat ini dia itu masih sendiri apa enggak. Nah, seperti itu yang saya rasain itu ya energinya. Kalau kalian sudah punya yang baru, berarti ini bukan energi kalian yang menonton ketika saya sampaikan ini ya. Jadi sesuaikan saja ya. Dan sekarang itu perasaannya dia yang setelah dia mungkin tahu kamu masih sendiri, kamu masih mungkin dia ngerasa bahwa kayaknya dia belum move on dari saya deh. Kayaknya dia masih menunggu saya deh. Nah, dia pikirannya seperti itu, guys. Jadi karena kamu tarik ya, energinya kamu tarik setiap kali mungkin kamu kalau ingat dia, mungkin ingat masa-masa kebaikannya dia, masa-masa kasih sayangnya dia diberikan kepada kalian yang menonton ini ya. Jadi dia ketarik lagi energinya ya. Jadi dia saat ini sedang berpikir untuk menuju kalian. Dalam arti bukan menuju datang gujuk-gujuk di depan kalian, bukan ya. Dalam arti energi dia tuh sedang memikirkan untuk menuju ke kalian lagi. Mungkin berpikir apakah saya harus kembali lagi atau nunggu dulu sampai dia kondisinya, mungkin kalian yang chatting dulu atau mungkin lihat sosial media kalian itu mungkin kelihatan kalian masih single atau mungkin status kalian lagi galau. Nah, dia menunggu energi-energi itu dari kalian ya, karena kalian juga memang masih mencintai ya. Ayo ngaku ya, nggak boleh bohong. Kalau kita tuh terkadang mencintai orang pertama kali yang kita cintai sulit untuk move on, nggak boleh bohong ya. Jadi kalau memang masih suka, walaupun dia kemarin-kemarin itu sudah menyakiti kalian, membohongi kalian, jadi doa kita juga harus yang positif ya, kalau memang masih sih dia untuk kembali pada diri kita. Jadi doanya, aku ingin dia datang hari ini, saya yakin dia akan datang hari ini. Aku ingin dia menjadi jodoh saya yakin dia satu-satunya jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk saya. Itu terus saja ya kamu afirmasikan ya, nanti energinya makin lama makin kekirim ke dia dengan kesadaran dia. Nah, pada akhirnya dia nanti akan energinya dia akan dikembalikan menjadi yang tadinya toksik, akan dijadikan menjadi tidak toksik, yang tadinya manipulatif dia akan dijadikan tidak jadi manipulatif lagi. Jadi energi-energi positif kirimkan dia tiap hari ya, dan kamu afirmasinya juga yang baik-baik ya. Jangan saya yakin dia sudah bahagia dengan yang lain, saya yakin dia sudah tidak mengingat saya kembali. Ya, sama saja kamu itu mendoakan dia untuk menjauhi kalian. Ya, jadi ingat loh, kalau doa ketika kita berharap seseorang yang sudah menyakiti kita, sudah berbuat jahat pada kita, tapi kita masih berharap. Jadi doa kita tuh bukan menyuruh dia bahagia, bukan menyuruh dia bersama yang lain, bukan seperti itu. Jadi kamu setiap bangun tidur, terutama bangun tidur sama sebelum kalian memejamkan mata di tengah malam ya, sebelum kalian tidur lah, sebelum kalian istirahat. Jadi kalian itu afirmasinya, saya yakin, jangan lupa sebut namanya ya, siapapun itu ya. Jadi yang kalian berharap untuk si dia ini datang lagi ke kalian. Jadi saya yakin dia datang dengan niat baiknya terhadap saya. Saya yakin dia jodoh saya. Saya yakin dia rindu saya saat ini. Saya yakin dia sedang kangen sama saya saat ini. Dan saya yakin dia akan datang untuk saya di hari ini. Walaupun nggak hari ini langsung ya guys, itu contoh untuk kita memohon sama yang di atas untuk membalikkan orang yang kita sayangi ya selama ini, walaupun kita sudah disakiti. Nah, seperti itu guys. Jadi jangan salah kalau mendoakan orang yang kamu masih berharap ya. Hati-hati, karena apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah bentuk doa yang kita inginkan ya. Jadi hati-hati. Jangan kalian contoh, kalian punya utang banyak, tapi kalian sudah mengeluh, kapan saya bisa bayarnya ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan solusinya, tapi kalau kamu yakin bahwa kamu mampu, kamu bisa membayar utang-utang kamu, saya yakin besok utang saya selesai. Saya yakin utang saya itu akan beres dalam jangka yang tidak akan lama lagi. Nah, Tuhan akan terus mendengarkan doa-doa kalian itu, akhirnya kalian dikasih jalan ya. Entah itu jalannya bagaimana, tapi yang di atas tidak akan pernah mendiamkan, tidak akan pernah berhenti mengikuti mendengarkan doa kalian ya. Dalam arti pasti akan diberikan jalan yang mudah, yang untuk supaya segalanya urusan kalian tuh beres ya. Jangan malu kita punya utang, kita ditinggalkan pacar, doanya yang kitanya malah ingin dijauhin kan, jadinya itu kalian bukan bukan ingin didekati lagi, tapi ingin supaya pacar kalian malah menjauh. Nggak begitu ya sayang ya.
Semoga ini menjadi sedikit pencerahan buat kalian ya, agar kalian itu jangan mudah ketipu lagi ya. Tapi kalau kalian tanya, Kak, kapan dia datang? Kalau kapan dia datang, energinya memang sudah ke arah kalian. Jadi dalam pemikiran. Jadi sekarang dia lagi stalking ya, jadi memandangi kalian dari jauh. Mungkin dia ngecek Facebook kalian, Instagram kalian, apapun yang sosial media kalian mungkin pernah gunakan berdua, atau mungkin kalian ini chattingan waktu itu perkenalan melalui sosial media. Nah, dia mencoba untuk ketika mungkin kalian sudah blogger-blogiran ya, dia mencoba untuk membuat akun fake. Jadi hati-hati ketika kalian menerima teks atau pertemanan baru yang mungkin fotonya beda, mungkin aneh, dia tidak mengupload apa-apa ya, itu pasti mantan kalian ya. Dan saat ini mungkin kemarin-kemarin kalian itu berdua toksik hubungannya, penuh manipulatif. Jadi yang di atas itu memisahkan untuk sementara waktu ya, agar kalian bisa sama-sama healing. Setelah kalian sama-sama bisa memperbaiki diri, nah nanti kalau kalian sudah sama-sama positif energinya, nah kalian akan dipertemukan kembali. Dengan satu syarat seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, doanya ya, jangan ngawur, jangan mendoakan dia untuk berbahagia dengan orang lain. Orang kalian masih berharap, masa suruh berdoanya kita berharapnya untuk dia bahagia sama orang lain. Oke, saya akan coba menarik The Romance Angel untuk mengetahui isi perasaan terdalamnya si dia yang menyakiti kalian ya. Dia ingin setelah nanti dia ada pertemuan, dia ingin mengajak kalian jalan-jalan. Mungkin dia pernah sebelum kalian itu berpisah, mungkin dia pernah ngajak jalan-jalan kemana ya. Mungkin kalian diajak rekreasi, atau mungkin kalian pernah diajak keluar kota, pergi jalan-jalan, atau ke mall, kemana. Nah, di sini juga sepertinya dia datang ini untuk menawarkan itu kembali, yang dimana mungkin ada momen-momen yang dia itu pernah merasakan momen itu sama kalian begitu romantis. Nah, dia sedang merencanakan tersebut, tapi energinya memang lambat ya. Jadi tunggu saja ya guys. Kalau ini video saya buat timeless. Jadi ketika kalian merasakan apa yang seperti saya buat ini ya, kalian klik saja, kalian tonton lagi ya. Nggak apa-apa, kalian tonton terus sampai energi tersebut kalian dapatkan ya. Jadi orang lama ini sama halnya dengan kalian sulit move on. Jadi kalian berdua ini sulit move on. Dan sepertinya sang semesta melindungi dan mengabulkan doa-doa kalian ketika nanti kalian berdua sudah sama-sama positif ya, sudah sama healing. Jadi kalian berdua disarankan untuk terutama kalian yang nonton video ini ya, kalau kalian masih berharap si dia datang, jangan pernah kalian mendoakan dia untuk berbahagia dengan yang lain. Jangan pernah mendoakan dia pasti dia tidak ingat kalian lagi. Jadi jangan ya. Jadi doanya juga, saya yakin dia masih ingat saya hari ini. Saya yakin besok dia akan ngirim SMS saya. Walaupun ini tidak secara langsung ya guys. Jangan kamu pikir saya kasih tahu seperti ini, kakak Rini ini ngomongnya kayak Tuhan aja ya. Masa ngomongnya seperti itu besok langsung SMS. Maksudnya itu energi. Kita mengirim energi positif buat seseorang yang kita harap untuk kembali lagi ya. Jadi kita afirmasinya juga yang baik-baik ya. Jangan afirmasinya untuk dia buat orang lain ya. Seperti itu guys, kurang lebihnya ya. Ini waktunya sudah panjang loh guys saya ngomongnya ya. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan, bahwa orang lama ini yang menyakiti kalian karmanya cukup banyak ya. Dia sekarang sedang konflik batin, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia memang ingin datang untuk meminta maaf. Walaupun saya melihat energi kalian itu di antara welcome dan tidak welcome, karena memang kamu juga diantara merasakan sakit sama memang hati kalian masih nggak bisa lepas ya. Jadi makanya terima nggak ya, terima nggak. Nah energi dia sama, datang nggak ya, datang nggak. Nah gitu. Kalau kamu energinya masih, saya maafin nggak ya nih si dia yang sudah menyakiti saya maafin nggak ya sekarang dia kayak begitu, apa dia nanti berubah. Nah sama, dia juga energinya datang nggak, karena di energi kalian itu yang menonton video ini ya sama diantara maafin enggak nah gitu. Jadi kamu harus tulus. Kalau kamu memaafkan dia, bilang saya akan maafin kamu bila mana kamu datang kepada saya lagi. Nah dia energinya semakin ini guys, semakin datang ya. Jadi kalau jangan salah, kalau kalian berafirmasi jangan salah ini ya, salah ucap ya, hati-hati ya.
Kurasa cukup ya guys ya, ini cukup banyak waktunya, cukup panjang, dan semoga ini bermanfaat. Bila mana nggak bermanfaat dan tidak masuk akal, kalian tinggalkan saja ya, karena memang saya ini berusaha untuk membantu ya. Saya berusaha menggunakan energi saya untuk nggak usah kalian membayar ya. Ini sama aja kayak kalian reading, personal reading guys, karena saya kalau membacakan tarot itu saya nggak mau 1, 2 terus nanti kalian personal reading ya. Saya nggak mau seperti itu guys. Saya ikhlas menjalankan ini ya, demi kalian yang menonton video ini ya. Bila mana ini resonate, jangan lupa komen di bawah ini ya, di video ini. Ini timeless ya sayang ya, jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian butuhkan ya. Jadi kalau sekali kamu nonton tidak merasakan itu energinya, kamu tonton lagi ya. Jadi ulang-ulang saja ya. Alright, kurasa cukup readingannya dan semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya channel ini bisa berkembang, dan sayanya juga semangat untuk membuat video-video terbaru ya. Ini energinya kuat guys ya, sayanya sampai lelah loh ya. Sudah ya guys ya, semoga kalian suka dan ini bisa menjadi pencerahan buat kalian yang membutuhkan. Alright, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, dan baik-baik di sana di kalian semua sahabat Rini Tarot. I love you, bye bye.